クラフトエッグ Asumsi Channel. この番組はグランドスポンサーでお送りします。 Selamat datang di konten Asumsi, di mana di sini kita akan membicarakan tentang asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat dan kita akan bahas betapa shitnya asumsi-asumsi tersebut. Saya adalah Ali Dan saya adalah Kamali. Kita berdua akan membawakan sebuah topik. Langsung kita masuk pada topik saja. Topik pada sore hari ini adalah sangat kontroversial, tapi kalian setuju pasti. Insya Allah setuju. Insya Allah setuju. Bahwasanya Kecuali kecuali jika Anda sering nge-share hoax-hoax di grup ya, ada dan fanpage Instagram yang penuh dengan buzzer. ada pendukungnya Abu Janda, Anda pendukungnya Deddy Siregar, keluar. Pendukungnya Deddy Siregar keluar, Abu Janda keluar. Oke. Topik kita pada sore hari ini adalah mainstream media mendorong penyebaran berita-berita palsu. Wow. Tapi kan media mainstream harusnya bisa dipercaya. Yang palsu kan yang ada di Facebook belum pasti. Kita akan bahas dan kita akan tunjukkan beberapa berita yang mungkin akan sedikit membuat Anda Sadar bahwasanya yang namanya mainstream media itu adalah tidak bisa dipercaya dan hanya menggoda prahara rumah tangga saja. Ada ngerti ya apa ngomong prahara rumah tangga terang-terang ini. berita yang pertama. Pada Januari tahun 2020, Jaksa Agung mengatakan bahwasanya Semanggi 1 dan Semanggi 2 bukanlah kejahatan HAM berat. Bukan kejahatan yang berat. Ayo teman-teman, kita harus menuntut jaksa yang kurang ajar ini. Tentunya kita pasti percaya dengan apa yang dikatakan oleh Detik News ini. Detik itu sangat terpercaya. Sangat terpercaya. Tidak ada blogspot, Tidak ada Abu Janda di dalamnya. tidak disebarkan oleh orang. Kita harus tidak percaya kepada Detik News atau mungkin mainstream media. Nah, sebelumnya, saudara Angling, kenapa kita harus emosi? Kenapa kita harus marah dengan adanya berita ini? Apa sih kurang ajarnya dari mengucapkan statement yang demikian? Itu kan berarti menodai perjuangan orang-orang aktivis untuk membela HAM yang selama 22 tahun tidak ada kejelasan. Coba kita bahas lagi. Sekarang kita nyatakan apa pernyataannya. 22 tahun ada Semanggi 1 dan Semanggi 2 seperti di website web. Lumayan panjang ya. Apa salahnya dengan berita ini? Sayangnya kesalahannya cuma satu kan. It's all wrong. It's never happened. Kenapa kita berani mengatakan itu sebuah berita palsu? Karena adanya suatu misquotation yang terjadi di berita tersebut. Misquotation. Quotation. Apa itu misquotation? Misquotation adalah kesalahan dalam menggunakan pengutipan. Ya memang bahwasannya Jaksa Agung mengatakan ya memang bahwasannya Semanggi 1 dan Semanggi 2 bukanlah kejahatan yang berat. Tetapi itu bukan perkataan Pak Burhanuddin, bukan perkataan Jaksa Agung, tapi adalah perkataan DPR pada tahun 2002-2003 yang mengatakan Semanggi 1 dan Semanggi 2 bukanlah kejahatan HAM berat. Lalu kenapa yang disalahkan adalah Pak Jaksa Agung? Dan bahkan berita terbaru yang sudah muncul, Angling, Ya, para teman-teman kita yang berjuang di garis depan dan membela penegakan HAM di Indonesia iya Pak. sudah melakukan penuntutan, mengajukan penuntutan. Ini kan maksudnya pertama, apa hanya karena Pak Burhanuddin yang mengucapkan sehingga bisa dituntut? Tapi kan sekali lagi yang diucapkan itu adalah misquotation. Misquotation ini menunjukkan bahwasannya media mainstream itu memiliki kecenderungan untuk menyerap apa yang dirasa memiliki keterkaitan emosional secara besar oleh masyarakat daripada apa yang rasanya benar sesuai konteks pembicaraan yang ada. Pembicaraan macam apa ini? Maksudnya adalah bahwasannya media mainstream ini justru bukanlah suatu alat yang digunakan untuk menyebarkan kebenaran, menyebarkan suatu yang fakta, tapi hanya mengungkapkan sesuatu yang bersifat emosional, Memancing emosi. Nah, Karena sesuai teori dari George Loewenstein mengatakan bahwa ada yang namanya curiosity gap.
curiosity gap itu adalah adanya senjangan antara pengetahuan. Jadi ketika kita melihat sesuatu, antara yang kita tahu dengan yang ingin kita tahu, itu memancing emosi kita. Ya. Contohnya Dari Kompas TV ada yang mengatakan dalam beritanya adalah diduga pelaku membunuh anggota keluarganya sendiri karena kerasukan jin setelah belajar ilmu hitam. belajar ilmu hitam atau dianugerahi stan. Oke. Nah, maksudnya adalah kenapa berita ini salah? Karena pertama adalah ini hanya menyebarkan sesuatu yang bersifat diduga. Bagaimana Kompas TV tahu bahwasannya ini semua adalah kesalahan jin dan ilmu hitam? Apakah Kompas TV bekerja sama dengan Roy Kiyosh yang dipenjara? Mungkin. Tapi kan sebagaimanapun juga itu tidak bisa dikatakan sebagai bukti yang otentik, dan bisa dikatakan sebagai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan atau pernyataan atau benar yang membunuh keluarganya itu karena kerasukan jin. Apa khawatirnya? Apa aplikasi dari munculnya berita-berita seperti ini? Berita ini muncul karena benar-benar ada suatu emosi, ada suatu ikatan emosi, dan ada juga bahwasannya ada sangat membuat orang sangat penasaran. Wow, di dunia ini ternyata benar adanya ilmu hitam dan selain liga di sensor. Senang soalnya orang-orang dengan metafisik, dengan sesuatu yang bersifat Gaib. keastralan, goib itu selalu diupload karena orang-orang ingin tahu lagi tentang hal-hal tersebut. Karena memang hal-hal ini sulit untuk diketahui. Dan sebenarnya menurut kami bukan ranah dari media untuk mengklaim sesuatu itu dilakukan oleh hal-hal yang seperti ini. Sementara nanti efeknya adalah orang-orang pasti dengan membaca ini langsung membuka, langsung klik. Oh, bukan dengan membaca ini, dengan membaca berita-berita seperti ini. Sehingga menyebabkan bahwasanya orang-orang akan mengklik berita ini secara cepat dan secara banyak tanpa berpikir bahwasanya berita ini tidak membantu sama sekali, tidak memberikan fakta, tidak memberikan data, hanya memaparkan opini yang belum tentu benar. Dan berita yang seperti ini justru terangkat, dan berita yang jauh lebih penting yang mungkin harus diperhatikan oleh masyarakat seperti anjuran-anjuran pemerintah dan sebagainya lebih terpendam. Iya. Untuk teman-teman yang mungkin juga mengalami beberapa observasi berita seperti kami, bisa share berita-berita di komen di bawah, mungkin bisa kami bahas juga di lain waktu ya. Iya. Dan sebagai solusi kita kan sudah tahu bahwa tidak mudah untuk menyaring informasi, apalagi dengan banyaknya arus berita yang ada di media-media. Kira-kira kita akan memberikan beberapa tips supaya kita tidak mudah terjebak dengan huru-hara yang terjadi di media. Tips yang pertama adalah baca seluruh berita secara penuh. Jangan hanya satu paragraf, dua paragraf, tapi kalau bisa semuanya. Nah, memang benar bahwa di pelajaran bahasa Indonesia kita waktu kita masih SD atau SMP atau SMA dulu, judul adalah hal yang penting untuk menarik minat pembaca. Tapi kemudian teori ini dieksploitasi oleh media dengan benar-benar membuat judul itu sangat menarik sehingga mungkin agak sedikit jauh dengan intinya. Sehingga beberapa orang melihat judulnya karena tidak terbiasa membaca, dengan judulnya sudah semangat langsung tersebar langsung. Oke, yang kedua adalah utamakan fakta daripada opini. Bagaimana membedakan fakta dan opini, saudara? Yang namanya fakta itu pasti ada angka, pasti ada fakta sejarah. Jin? Oh, Jin bisa lagi. Dan yang ketiga adalah opini itu adalah sebuah asumsi, dan asumsi adalah assumption. Ingat, ketika teman-teman Anda dengan semangat memberikan, ayo kita ikut membantu aktivis ini, mengajukan ini dan itu, katakanlah pada dia dengan lantang. Jika Anda yakin dengan tidak kekurangan bukti yang ada, katakanlah dengan lantang, itu hanya asumsi Anda. Asumsi sama dengan assumption. Ay, 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 ay.